Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahirotunisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini izinkan saya menampilkan video kampanye anti radikalisme. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita yang bikin kita berduka. Aksi terorisme kembali bermunculan dan korban jiwa pun berjatuhan. Tapi sebenarnya apa itu terorisme dan kenapa ada orang yang tega melakukannya? Pendeknya, terorisme itu perbuatan yang super jahat. Hobinya menyerang dengan kekerasan, menebar teror dan ancaman yang tujuannya bikin kita panik dan ketakutan. Alasannya pun macam-macam, mulai dari alasan politik yang ingin mendirikan negara baru, tidak puas dengan keadaan sosial ekonomi, sampai alasan religius seperti membela nama agama, misalnya seperti zaman Romawi kuno saat pemberontak mau ganti penguasa Romawi saat itu, atau zaman revolusi Perancis waktu warganya ramai-ramai menuntut keadilan. Apalagi teroris ini membunuh Pangeran Austria ini yang akhirnya menyebabkan Perang Dunia Pertama. Tapi apakah semua itu bisa dibenarkan? Tentu saja tidak. Ibaratnya teroris itu kayak sel-sel kanker yang tega membunuh sel lain tanpa pandang bulu. Tapi kalau kita mikir teroris itu psikopat yang suka membunuh, itu kurang tepat karena menurut penelitian para ahli, mereka hanyalah manusia biasa. Bedanya, mereka selalu diajarin atau istilah gampangnya dicuci otaknya. Kalau menyerang orang itu diperbolehkan, asal sesuai sama tujuan kelompoknya. Kalau melihat negeri sendiri, Indonesia punya sejarah yang bisa dibilang kelam. Dari tahun ke tahun, ada saja aksi terorisme yang bikin bangsa Indonesia meneteskan air mata. Indeks terorisme global juga menempati Indonesia di posisi yang bisa dibilang mengkhawatirkan. Artinya, bangsa ini masih punya masalah panjang yang harus diselesaikan. Maka kejahatan terorisme harus dihentikan karena selain banyak nyawa telah berguguran dan tidak boleh lagi ada yang menjadi korban. Aksi terorisme juga membuat nilai rupiah melemah, warga jadi takut kemana-mana, turis asing ogah ke Indonesia, dan bahkan bikin rakyat gak lagi percaya sama pemerintah yang sedang bekerja. Akhirnya kekacauan di mana-mana dan kitalah yang selalu menjadi korbannya. Dan itu sudah terjadi di banyak negara, misalnya kayak di Irak dan Suriah yang teroris di sana membuat negara mereka hancur berantakan. Atau seperti di Nigeria, teroris ngelarang bahkan nembakin anak-anak yang pergi ke sekolah. Atau bahkan di Somalia, negara yang terkenal dengan bajak laut yang seram. Intinya terorisme bikin negara jadi goncang dan sangat-sangat kacau. Pada akhirnya, rasa takut mungkin saja kita rasakan. Tapi kita tidak boleh kalah, tidak boleh lengah, tidak boleh lemah. Apalagi menjadi bagian dari mereka. Kita mesti melawan segala teror dan ancaman kekerasan, serta melawan ujar-ujaran kebencian yang jika dibiarkan, mungkin dari sanalah terorisme mulai bermunculan. Kini kita mesti bersatu, bangkit, berjuang, dan bersama-sama kita membela hak dasar manusia untuk hidup merdeka dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.